Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'am bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha, tidak ada dosa itu mawjud, alaikum atas kalian, in talaqtum, di dalam jika mentalak siapa kalian, mentalak siapa an-nisa pada beberapa istri, malam tamassu, di dalam belum berjima siapa kalian, hunna pada an-nisa, jadi tidak dosa bagi kalian para suami yang mentalak istrinya walaupun belum melakukan hubungan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahlir mazkur. Habis itu dek kita belum melakukan hubungan suami istri tapi sudah melakukan talak, maka la junaha alaikum, tidak dosa. Tapi ingat, perkara halal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan perceraian. Halal tapi dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Orang berisik di situ tuh halal tapi dibenci sama saya karena mengganggu. Kayak gitu ya gambarannya. Aulam tafridu, atau belum pasti, belum memastikan lahunna pada an-nisa faridatan pada bagiane, atau kasusnya dia itu belum membagi bagian. Apa yang dimaksud bagian? Mahron, yakni mahar. Jadi juga tidak dosa bagi para suami yang menceraikan istrinya belum memberikan mahar. Maharnya disebut tapi maharnya belum dipastikan kepada si istri tadi. Lawama bermula lafat ma di atas itu, malam tamassuhunna, kan ada ma-nya. Nah, ma itu bermula ma masdariyatun, itu ma masdariyah. Dzarfiyatun yang berbangsa dzarfiyah. Jadi ma masdariyah dzarfiyah. Masdariyah berarti ma yang masuk pada kalimat tersebut menjadikan kalimat tersebut sebagai kalimat isim. Dzarfiyah berarti menunjukkan masa, zaman ya. Maksudnya la tabiata, yakni tidak ada tatrapan itu maujud, alaikum atas kalian. Tatrapan itu ya ketetapan itu, fitolaki di dalam tolak. Kapan? Zamana adamil masisi, di dalam zamane tidak adanya jima. Jadi tidak ada ketetapan hukum bagi kalian di dalam melakukan perceraian itu di dalam masa ketika belum melakukan hubungan badan. Kenapa kok misalnya? Ini biasanya sering terjadi kalau pernikahannya itu dijodohkan.
Dan alhamdulillah pernikahan saya walaupun dijodohkan tapi romannya bukan kebencian yang hadir tapi adalah cinta yang mulai bersemi. Itu. Nah, orang yang dijodohkan biasanya, nah pokoknya kamu harus nikah sama Wawa itu atau itu. Kenapa Pak kok gitu? Karena Bapak punya hutang sama itu sebanyak 100 juta. Kata itu, hutangnya akan dilunasi 100 juta kalau ngasih anak gadisnya. Karena kamu menurut kamu itu cantik nak. Akhirnya kamu mau tidak mau harus dinikahkan sama itu. Akhirnya kamu terpaksa dengan muka penuh dengan cemberut. Tapi mau nikah. Nah, apa yang terjadi? Pas terjadi ternyata kamu itu tadi hanya cekcok setelah terjadi nikah dan belum terjadi hubungan badan. Diceraikan karena tadi gelut terus. Suaminya ya pening akhirnya kan. Akhirnya dicerai. Nah, ketika dicerai ya ini enggak apa-apa walaupun belum melakukan hubungan. Yang kedua atau masalah yang kedua atau laki-laki tersebut belum memberikan atau memastikan mahar, belum dikasih. Itu ya ndak dosa alias ya ndak apa-apa. Biismin ditetapkannya tadi biismin dengan dosa. Wala mahro dan tidak ada mahar itu maujud. Fatalliku maka mentalaklah siapa kalian hunna pada an-nisa. Kemudian yang kedua umatiu dan berilah kebahagiaan siapa kalian hunna pada nisa. Berikan apa? U'tu yakni memberikan siapa kalian hunna pada an-nisa ma pada sesuatu ya tamatta'una yang berbahagia siapa an-nisa bihi dengan ma. Kemudian kasihlah wanita tersebut dengan sesuatu itu kira-kira dikasih itu dia merasa bahagia. Alal musi'i itu wajib atas laki-laki kaya, suami yang kaya wajib ngasih al-ghina rupanya yang kaya, musi itu maksudnya al-ghani yang kaya, minkum dari kalian. Wajib apa qadruhu bermula kira-kira luase al-musi. Kalau suaminya kaya ya berarti ngasih istrinya yang asalnya sehari itu cukup 1 mud beras, berhubung kaya kasih 2 mud beras. Sehari misalnya nasi dikasih sepiring, nah kalau suaminya kaya kasih 2 piring. Walaupun ya 2 piring itu tadi biasanya ya udah habis kan, tapi sebagai suami yang mampu itu siap bahkan ngasihkan 2 piring atau 3 piring sekali makan. Tinggal dikalikan kalau makannya 3 kali berarti 3 kali 3 9 piring. Dek, ini kewajiban saya atas kamu karena saya kaya, saya kasihkan 9 piring untuk kamu sehari. Habisi. Akhirnya tunggu sebulan istrinya sudah naik 90 kilo. Kenapa? Karena ya suaminya kaya. Ini ngasih beras itu terserah gitu. Nah, kalau yang suami miskin, nah ini dibahas. Walal muqtiri dan itu wajib atas suami yang susah. Aidiki yakni yang susah. Terus ya, adzikir rizki yakni yang susah rizki ini. Qadruhu bermula kira-kiranya al-muqtir. Yo kira-kira saya mampunya. Di awak tuh orangnya tidak punya, bisanya cuma ngasih setengah piring. Gimana lah? Ya udah kasih setengah piring sekali makan. Itu istrinya pasti bilang, "Bang, rasanya kurang setengah piring. Biasanya awak tambah 2 kali." Abang enggak nengok apa bebe awak kau.
Lah miskin dapat yang gemuk pula kan. Akhirnya apa? Keteteran suaminya gara-gara istrinya minta, "Bang, sehari awak minta 20 porsi." Kamu udah nengok sih yang mukbang itu yang cewek itu kan ada. Wah, itu piringnya gede-gede. Nah, kalau dapat yang kayak gitu ya harus ngasihnya ya segitu juga. Makanya dapat yang tulang-tulang itu lumayan, bisa pengirit beras. Nah, yang badannya ringan-ringan di bawah 20. Dek, berapa BB, Dek? BB adik itu 19. Itu jangan khawatir, besok pas habis nikah tinggal ngangkat tangan satu. Ayo. Maksudnya istri ini dibawa tangan satu kan kuat. Soalnya 19 kilo. 19 kilo sama kayak ngangkat apa ya? Beras ya. Kalau yang di atas 90 kilo berarti jangan khawatir juga karena Anda yang akan digendong. Yang digendong ya bakal suaminya, "Bang, nang angkat tak telap." Ya awak gendongnya. Kayak saya bela ini gambaran kayak gitu bisa. Enggak ya? Mana tadi? Yufidu memberikan faedah. Yufidu memberikan faedah annahu Yufidu memberikan faedah annahu apa sesungguhnya kelakuan. La nadhara itu tidak ada pandangan itu maujud. Tidak ada pandangan itu maujud ila qadri zaujati kepada derajate istri. Jadi maksudnya kayak mana? Jadi yang jadi sudut pandang itu bukan istrinya. Misalnya gini, suami kebetulan ndak punya apa-apa, tapi istrinya anak bos. Otomatis kan kayo. Lah suami yang miskin dapat itu, kok bisa? Bisa karena anak bosnya lah yang jatuh cinta sama si miskin. Akhirnya nikah tetapan karena yang pingin yang anak bos tadi. Nah, yang jadi tolak ukur nanti ngasih berasnya itu bukan atas kemampuan yang istri, tapi kemampuan suami. Jadi kalau suaminya miskin, walaupun istrinya kaya, tetap dikasih setengah piring karena kemampuan dia segitu. Nah, jadi sudut pandang kemampuannya itu bukan ditengok sesuai kapasitas istrinya, bukan, tapi ditengok dari kapasitas suami. Kemarin kan dijelaskan la tukallifullahu nafsan illa, bahwa yang diterangkan itu santai, jangan diberatkan gara-gara anak, karena kamu tidak dipaksa karena anak, tapi berusahalah semampu kali. Jadi besok nyari nafkah itu ya semampu kalian, jangan payah-payah amat, semampunya lah, gitu maksudnya. Nah di sini juga sama, suaminya tidak dituntut terlalu besar sehingga harus sesuai dengan kebutuhan istrinya. Karena kebutuhan istrinya sebelum nikah dia masih dibutuhi atau dicukupi oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tuh kayo ngasihi anak nafkah. Ya jelas lau ya enak-enak. Pagi ayam utuh satu, siang age kambing utuh satu, malamnya unta. Jadi lengkap, saking kayanya. Nak, jangan khawatir, apa kirim terus misalnya ayam satu untuk kamu dewek itu. Nah, kamu bisa bayangkan ini. Ternyata sekaya seorang apapun, porsi makannya tetap sama. Jadi tidak usah iri hati. Kenapa? Porsi kita ya tetap sama. Kenikmatannya akan sama.
Yang miskin kalau pingin makannya enak, makanlah saat kamu lapar. Yang kaya kalau makan dalam kondisi kenyang, walaupun makanannya yang dihidangkan itu lezat-lezat, maka sama baik, tidak nikmat dan akan disisakan, tidak dihabisi. Yang miskin gitu, lauk tempe, kadang lauk asin, kadang tidak ada lauk garam. Pernah tuh makan garam dulu. Dulu pernah makan garam, nasi campur garam. Jadi makannya ambil nasi, tutul garam, ya ketelan juga. Berhubung lapar jadi ya enak juga gitu. Bebas juga. Nah, makanya pingin nikmat makannya silahkan makan dalam kondisi lapar. Itu pasti nikmat. Lauk apapun. Walaupun ada yang pahit itu apa namanya? Pare kayak gitu. Itu kalau tidak ada lagi ya habis juga itu. Saya lapar. Saya anak-anak putra gitu loh. Biasanya kayak anak putra semalam kan. Itu nikmat sekali. Karena dalam kondisi lapar. Sebagian kenyang, sebagian lapar. Kalau sebagian kenyang bisa ditengok dari sisa makannya. Kalau di piring itu masih ada sisa berarti dia masih kenyang. Tapi kalau yang piring sudah numpuk bersih semuanya itu tanda kalau itu orangnya lah lapar dan pasti makannya nikmat. Gitu. Itu resepnya. Mataan hale menjadi kebahagiaan aitam tian yakni kebahagiaan bil ma'rufi dengan baik. Di mana baiknya, di sudut pandang mana baiknya syar'an di dalam syariat. Jadi sudut pandang syariat kayak gitu tuh sudah bagus gitu. Sifatu mataan itu menjadi sifatnya lafat mataan. Mataannya tadi bil ma'ruf sifat. Kemudian hakon yang hak. Lafat hakon itu sifatun itu menjadi sifat, saniyatun yang kedua, au masdarun atau menjadi masdar, muakadun atau muakidun yang menguatkan, menjadi masdar tapi masdarnya mentaukidi. Alal muhsinina atas beberapa orang yang baik atau soleh. Siapa yang dimaksud? Al-muti'ina, beberapa orang yang taat. Wa intallaqtum wallahu Allahumma rahmana imam Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatahi ya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.